Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semango Ngopi. Semango ngobrolin prestasi. Oke, sebelum kita perkenalkan dua tamu yang ada di depan saya dan juga Adel, sebelumnya Bapak, di Semango Ngopi itu ada tradisi buat cheers kopinya. Jadi mungkin bisa sebelum perkenalan diri bisa cheers dulu Bapak. Cheers. Cheers. Gimana nih? Langsung Gini. diminum. Cheers dulu. Oh, cheers dulu. Oke, mantap. Nah, kalau sudah minum kopi begini kan jadi lebih energetik ya. Jadi teman-teman, hari ini kita menghadirkan tamu yang spesial. Di sini ada Bapak Radit. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Dan juga Bapak Nur Ahmadi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi ini cerah sekali kabarnya. Semoga teman-teman yang menikmati podcast ini juga cerah hatinya juga ya. Ya. Kalau Bapak Nur Ahmadi sendiri bagaimana? Apakah cerah juga atau mungkin murung sedang mendung? Iya, alhamdulillah tadi malam dapat inspirasi. Inspirasi apa, Bapak? Inspirasi dari mimpi, ternyata hari ini ketemu sama anak-anak hebat dan mudah-mudahan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk mengarungi kehidupan selanjutnya. Amin. Oke, jadi karena podcast kali ini termasuk dalam edisi SPMB, tentunya slogan yang kita gunakan masih sama nih. Kalau kita kan udah tahu, tapi tamu spesial di depan kita nih kan belum tahu. Belum tahu. Gimana kalau kita ngomongin slogannya bareng-bareng? Jadi slogannya Bapak, bersama Semango, sekolah tepat, masa depan hebat. Boleh dicoba, Bapak? Boleh, siap. Oke. Nah, saya hitung ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Bersama Semango, sekolah tepat, masa depan hebat. Tepuk tangan dulu. Oke. Dari tadi ini kan kita ngomongin SPMB. Mungkin teman-teman di rumah belum tahu secara fix SPMB itu sebenarnya apa sih, Del? Itu nggak sih? Nah, jadi daripada bertanya-tanya, kita bisa langsung tanya ke dua tamu spesial kita hari ini. SPMB itu apa sih, Bapak? Saya yang awal menjawab ini ya. Iya, monggo. Ini kan juga info ini buat teman-teman yang di rumah sebelum saya jawab. Jadi kayaknya kemarin itu tim kreatif bikin ini ya, poster ya kayaknya. Iya. Nah, kemarin saya sempat dikirimi. Nah, nanti teman-teman yang ada di rumah bisa dicek itu di medianya Semango, itu ada banyak. Ini saya juga perlu ngecek ini. Nah, ini kemarin sudah dikirim di HP. Nanti teman-teman juga bisa ngakses tentang ini SPMB. Jadi SPMB itu dulu namanya berubah-ubah ya. Iya. Nah, ada istilah PPDB. PPDB, terus ada SPMB itu. Nah, kalau yang sekarang itu SPMB itu sistem penerimaan murid baru. Nanti bisa dicek detailnya ya. Informasinya kalau istilahnya gitu. Nah, nanti ditanya aja gimana kelanjutannya. Oke. Sistem penerimaan murid baru. Tentunya juga ada jalur-jalur nggak sih Pak untuk SPMB di Semango ini? Boleh dijelaskan mungkin Bapak jalur-jalur SPMB yang ada di Semango ini apa aja? Oke, siap. Jadi nyambung dari yang disampaikan Pak Radit tadi. Jadi tahun ini memang kebijakan pemerintah itu menggunakan regulasi dengan istilah SPMB. Jadi kalau dulu kita menggunakan istilah PPDB. Jadi kalau PPDB itu kepanjangan dari penerimaan peserta didik baru. Nah, sekarang SPMB. Sebenarnya SPMB ini pernah digunakan, tapi menggunakan atau istilahnya diperuntukkan untuk mahasiswa, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, sekarang digunakan untuk siswa atau murid. Jadi istilah SPMB itu kepanjangan dari sistem penerimaan murid baru. Nah, di tahun ini sebenarnya tidak banyak perubahan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa jalur yang bisa digunakan atau dimaksimalkan oleh peserta didik SMP. Yang pertama ada jalur afirmasi, kemudian kedua ada jalur domisili, kemudian ada jalur prestasi, dan yang terakhir ada jalur
mutasi, perpindahan orang tua. Ya, nanti anak-anak atau adik-adik SMP yang mungkin perlu informasi lebih lanjut bisa mengunjungi laman atau webnya SMA Negeri 1 Bangorejo. Kemudian nanti kalau misalkan penasaran bagaimana sih kondisi sekolah SMA Negeri Bangorejo, boleh berkunjung dan kita siap untuk menanti memberikan informasi lebih detail, dan kalau perlu kita bisa bertukar pengalaman atau bertukar informasi biar nanti kegalauan adik-adik atau penasaran adik-adik bisa terbalik ketika mengunjungi SMA Negeri 1 Bangorejo. Mungkin jelas itu Pak Adel, Mbak Rudy. Jadi peserta didik bisa datang ke Semango langsung untuk mendapatkan bimbingan. Nah, tapi kan untuk datang itu tentunya ada tahapan-tahapannya ya Bapak. Jadi supaya tidak datang ke sini terus keliru begitu. Nah, kira-kira itu secara detail tahapan dan tanggalnya itu berapa dan kapan Bapak? Gini, yang perlu kita ingat awal adalah kapan sih pelaksanaan SPMB ini. Nah, yang perlu teman-teman ingat ini, kita mulai pada tanggal 2 Juni. Nah, 2 Juni kalau kalian bingung langsung datang ke sekolah, ke Semango ketika hari aktif sekolah gitu ya. Jadi itu nanti sampai tanggal 1 Juli 2025. Nah, detailnya teman-teman bisa lihat di HP masing-masing ini, nanti dicek di media, di situ ada beberapa tahapan yang akan ada nanti. Nah, mungkin teman-teman membedakan, saya pengen masuk jalur prestasi harus datang kapan ya, atau saya ini kalau tetangga sekolah harus datang kapan ya. Nah, itu dilihat di timelinenya itu ada mulai dari tanggal 2 Juni sampai 1 Juli. Nanti di tengah-tengah kita bahas lebih detailnya. Tuh. Benar. Ya, sambil memastikan ya, karena memang kemarin ada sedikit perubahan terkait dengan jadwal SPMB tahun 2025-2026. Tadi Pak Radit sudah menyampaikan bahwa untuk pengambilan PIN itu merupakan pintu masuk. Syarat utama ketika anak-anak SMP ingin melanjutkan ke jenjang SMA. Jadi nanti setiap siswa yang ingin melanjutkan ke SMA maka harus mempunyai PIN. Nah, PIN itu bisa diakses mulai tanggal 2 Juni. Nanti silakan adik-adik bisa mendaftarkan PIN dari rumah atau datang ke sekolah. Iya, bisa datang ke sekolah. Kalau misalkan ada keraguan, ingin tidak ada kesalahan data atau proses input, nanti bisa datang ke SMA Negeri 1 Bangorejo. Semuanya welcome, semuanya siap untuk membantu teman-teman SMP atau adik SMP yang ingin berkunjung ke SMA Negeri Bangorejo. Kemudian data lebih jelasnya nanti bisa dikunjungi, dan nanti kami akan berbagi lewat poster, lewat media sosial, melalui web sekolah, biar informasi dari adik-adik bisa lebih lengkap, bisa lebih detail, dan tidak ada yang diragukan lagi. Gitu. Untuk kuota penerimaannya itu dibagi secara khusus tidak Pak? Misalkan yang afirmasi itu berapa persen gitu? Ya, kalau untuk kuota jelas ada ada pembagian. Sambil lihat panduan nggak apa-apa ya, soalnya ini kemarin tidak misinformation Bapak. Ya, ini kemarin panduannya juga baru dirilis oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ini sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 100.3.6/1425 101.101.7.1 tahun 2025. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan dan ada beberapa kuota yang bisa dimaksimalkan oleh adik-adik. Yang pertama itu ada kuota afirmasi, ya. Nah, kuota afirmasi itu sudah diputuskan bahwa afirmasi itu merupakan jalur pertama nanti yang dibuka oleh panitia. Afirmasi itu merupakan sebuah kebijakan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman kita yang punya latar belakang sosial, ekonomi, geografis yang kurang beruntung. Jadi di situ nanti adik-adik bisa memanfaatkan menggunakan jalur afirmasi, itu kuotanya kurang lebih 30% ya. Ya, 30%. Nanti adik-adik yang menggunakan jalur ini itu bisa menggunakan beberapa dokumen pendukung seperti KIP, kemudian ada
kartu Indonesia Pintar, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Dan itu bisa digunakan ketika mendaftar. Tapi ingat, tidak diperkenankan menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa. Apalagi ketika membuatnya mau menjelang pendaftaran SPMB, itu yang tidak disarankan. Sehingga pemerintah atau sekolah itu menginginkan memang anak-anak yang benar-benar tidak mampu. Anak-anak tidak mampu itu juga ada beberapa golongan, ada beberapa kriteria yang bisa direkrut, mulai dari anak tidak mampu yang punya prestasi atau nilai akademik, yang tidak mampu karena disabilitas, kemudian ada tidak mampu karena ya beberapa alasan yang lain. Di situ sudah ditunjukkan sehingga nanti anak-anak bisa memilih sesuai dengan peluang mana yang bisa diterima lebih besar, gitu lah. Melalui jalur afirmasi. Kemudian yang kedua ada jalur prestasi. Prestasi itu kurang lebih berapa persen Pak Adit? Ada 5%. 5% yang ya di tahapan awal ini, tahap ini ada 5%. Oh ya, ini perlu teman-teman tahu ya. Jadi prestasi itu kalau kita enaknya ngomong tuh ada dua. Kalau teman-teman itu prestasinya non akademik, misalkan atlet taekwondo nih. Nah, ini bisa di jalur yang awal ini, di afirmasi. Ini kuotanya 5%. Misalkan atlet voli itu masuknya di sini. Nah, kalau teman-teman juara kelas rapot nanti yang tahap 2. Nah, jadi yang tahap pertama ini teman-teman yang sudah berhasil ikut kompetisi, dapat hasil yang baik. Nah, yang tahap ini bisa mendaftar di tahap yang awal ini ya, di tahap afirmasi itu ada 5% Pak kuotanya. Terus ada lagi nih yang orang tuanya mutasi ke sini. Mungkin teman-teman baru datang di Banyuwangi, kebetulan orang tuanya dinas di sini. Nah, misalkan di daerah Bango. Nah, teman-teman yang datang dari luar kota, terus orang tuanya dinas di sini, nah bisa juga masuk di jalur yang tahapan awal nih. Ini juga nanti ada kuota 5% juga Pak. Iya. Gitu. Ya, dokumen pendukungnya apa Pak Radit? Yang bisa dipakai anak-anak. Oke, Misalkan dokumen orang tua atau prestasi tadi. Kalau prestasi nanti teman-teman bisa membawa bukti yang menjelaskan teman-teman itu juara, misalkan piagam penghargaan itu disertai dengan data-data dasar kita, misalkan kayak akte itu yang menjadi dasar ya. Kalau prestasi berarti itu yang memberikan kalian tuh juara. Nah, kalau orang tua kalian yang pindah ke sini, ya itu berarti surat mutasi orang tuanya itu. Ya. Surat mutasi orang tua ditambah dengan domisili sekarang. Jadi yang menunjukkan di mana domisilinya orang tua bertugas. Bersyukur kalau ternyata tugasnya di wilayah Bangurjo, nanti akan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kemudian tadi Pak Radit menyampaikan prestasi non akademik dan prestasi akademik. Kalau non akademik kami sarankan, karena nanti kan ada pensekoran, ada penilaian terkait jenjang kejuaraan yang pernah diikuti. Jadi kalau pengen nilainya besar, jelas nanti jenjangnya nasional. Tapi ada tahapan dan ada persentase, mulai dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, tingkat nasional, dan bahkan internasional, gitu ya. Kalau tingkat kabupaten nanti juga ada beregu maupun perorangan. Itu nilainya juga beda. Kalau misalkan perorangan itu lebih tinggi, kalau beregu itu biasanya ada pembaginya lebih rendah lagi. Yang penting tidak juara di tingkat keluarga atau di tingkat kecamatan, itu nilainya kecil. Jadi minimal tingkat kabupaten. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang punya prestasi akademik berkenan untuk bergabung dengan ya teman-teman di SMA Bangurjo, karena sudah ada komunitasnya Pak Radit. Iya. Jadi kayak taekwondo itu ada ekstra. Nanti mungkin ada pembahasan juga enggak, ada beberapa ekstra yang menaungi kegiatan anak di non akademik. Dan di sini kita tempa, kita gemblang supaya lebih prestasinya lebih meningkat lagi. Jadi kalau kan prestasi ini kok ada dua Bapak. Jadi yang dapat prestasi non akademik itu dianjurkan untuk masuk lewat jalur afirmasi. Sedangkan yang juara kelas atau rapot itu masuk tahap 2, yakni prestasi nilai rapot gitu. Nah, ini langsung lanjut ke tahapan 2 ya. Jadi biar teman-temannya di rumah juga nggak bingung ini menentukan saya harus masuk ke tahap berapa ini. Nah, kalau di tahap 2 itu fokusnya di nilai rapot. Jadi nanti kuotanya 25%. 25% itu untuk teman-teman yang prestasi jalur rapot. Jadi misalkan saya nggak pernah ikut olahraga atau nggak pernah juara ketika ada olahraga, tapi saya di kelas juara. Nah, pada tahap ini bisa masuk.
Ada standar minimal tidak Pak Radit untuk nilai rapotnya? Karena standar di SMP itu kan berbeda-beda. Kira-kira tahun kemarin mengacu dari penerimaan di SMA Negeri Bangun tahun 2024-2025, kira-kira berapa nilai terendah yang mungkin bisa diterima? Kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah itu rata-rata minimal 88. Ya, syukur bagi kalau adik-adik SMP itu mempunyai nilai 90. Tetapi itu nilainya tidak dinamis ya. Artinya tahun ini mungkin bisa nurun, bisa meningkat. Ya, usahakan nilainya tetap di interval itu 90-an sehingga nanti kesempatan diterima masih besar. Kalau nilainya di bawah 80, kemungkinan ya agak kecil peluangnya. Kecuali kalau ditopang dengan nilai non akademik tadi, prestasi kejuaraan di tingkat tertentu. Biasanya nanti ada nilai tambahnya. Makanya kalau prioritas ingin menggunakan nilai rapot, usahakan nilai rata-rata tadi kisaran 88 atau 90. Tapi kalau kurang dari itu, adik-adik bisa manfaatkan kejuaraan. Kalau misalkan sudah pernah mengikuti dan juara, ya, silakan nanti diambil kira-kira mana yang peluangnya lebih besar untuk masuk di SMA Negeri 1 Bangun. Ada. Kan dari tadi kita ngomongin prestasi gitu, pasti teman-teman di rumah kan juga khawatir, aduh aku nggak bisa, prestasi akademikku juga kurang, terus aku juga kurang bisa olahraga. Nah, sekedar informasi ya Pak, teman-teman di rumah jangan khawatir, karena di sini juga ada salah satu program yang diadakan di Semango, namanya Double Track. Misalkan teman-teman berminat, saya sukanya menggambar digital, itu bisa masuk ke dalam Double Track desain grafis. Juga ada, saya sukanya masak nih, juga bisa gabung dalam Double Track Tata Boga. Mungkin Pak Ahmadi atau Pak Radit ingin menambahkan program-program yang mendukung minat dan bakat teman-teman untuk join ke Semango. Oke, siap, betul sekali. Tadi yang disampaikan Mbak Adel itu luar biasa mantap. Itu merupakan salah satu program unggulan SMA Negeri 1 Bangun. Yang pertama, sekolah kita tuh berlabel DT ya, sekolah double track. Kita sudah bekerja sama dengan ITS. Jadi saat ini atau beberapa tahun ini kita sudah kolaborasi dengan ITS untuk mencetak anak-anak yang dalam tahun itu kurang beruntung dalam hal pendidikan. Maksudnya apa? Nanti kemungkinan anak-anak itu kan ada setelah kuliah, setelah lulus ada yang melanjutkan kuliah, ada yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Maka anak-anak yang kemungkinan mungkin kurang beruntung dalam ekonomi dan pengen kuliah, maka itu bisa memanfaatkan program double track. Double track itu sangat luar biasa. Selama ini anak-anak yang mengikuti double track itu sudah teruji, dan alumni double track itu beberapa ada yang bisa membuka usaha sendiri, kemudian ada kemarin yang bekerja di perusahaan tertentu menggunakan sertifikat double track, dan itu legal. Keabsahannya atau legalitasnya diakui karena yang menyelenggarakan itu memang badan penyelenggara sudah diakui. ITS itu kemarin di Banyuwangi itu ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan double track, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Bangun. Maka teman-teman yang saat ini di SMP-nya sudah punya kemampuan tadi yang disampaikan Pak Adel, menggambar, desain grafis, atau mungkin kayak teman-teman ini Semangopedia ini apa ini? Nanti kalau misalkan di DT jurnalistik, nah itu bagus, nanti bisa dibantu untuk bisa masuk ke sini. Maka apa potensi yang sudah kalian miliki, tidak usah ragu, tidak usah galau, ya yakin aja ketika sudah memantapkan pilihan kepada SMA Negeri 1 Bangun, tidak usah mengalihkan perhatian ke sekolah lain, langsung aja fokus di SMA Negeri Bangun supaya nanti persentase diterima itu bisa besar gitu. Makanya kalau yang sudah gabung di DT alhamdulillah, kalau yang belum ya mudah-mudahan ada niatan untuk bisa mendalami dan istilahnya mencari pengalaman lebih luas di double track. Selain itu juga ada Adiwiyata. Nah, Adiwiyata. Pak Adit mungkin sudah pernah dengar ya? Gini aja, saya nambahkan yang double track itu dulu. Oh, yes ya. Ini teman-teman perlu tahu ya, double track itu nggak di semua sekolah loh. Jadi di Banyuwangi itu nggak semua sekolah. Nah, kita di Bangun itu ada. Jadi kalau teman-teman yang di rumah ini penasaran ya boleh ke sini nanti cari informasi kan. Waktu PPDB itu tanya juga masalah double track. Bisa jadi kalian nggak dapat informasi double track di sekolah lain karena itu nggak di semua sekolah. Nah, teman-teman mungkin di rumah kan juga kepikiran tadi, saya nggak bisa apa-apa nih, prestasi akademik juga pas-pasan, terus prestasi non akademik juga nggak ada. Nah, mungkin ketika kalian awal-awal datang ke sini, nah itu kesempatanmu untuk kayaknya aku bisa mengembangkan di sini, menggali potensi di sini. Jadi ada beberapa dari kita itu minder loh, lihat teman-temannya berkarir terus kita
diem aja justru malah nggak berkarya, justru malah diem. Nah, kesini aja biar teman-temanmu itu kasih motivasi lah. Kalau enggak, kalau kita di lingkungan yang semuanya itu mendukung untuk berkarya lebih bagus, itu bakat kalian yang cuma diem aja tadi menjadi bakat yang luar biasa. Tuh. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat di rumah ini itu double track nggak di semua sekolah, di Semango ada, ya. Tuh. Selanjutnya tadi ada Adiwiyata, mungkin Ahmadi ingin memberikan penjelasan. Iya. Jadi kalau Adiwiyata itu kan sekolah berbasis lingkungan. Jadi mengedepankan satu kebersihan, kemudian ya komitmen sekolah untuk menjaga lingkungan yang nyaman, asri untuk proses pembelajaran dan berinteraksi tiap hari. Nah, di SMA Negeri Bangurejo kebetulan tahun ini kita sudah menjuarai Adiwiyata tingkat provinsi. Tahun ini, tahun 2025 itu kemarin ada tawaran untuk mengikuti seleksi atau ya menjadi nominasi di tingkat nasional, tetapi ada beberapa dokumen memang yang harus dipenuhi dan itu agak lumayan berat. Tetapi teman-teman tim kemarin sudah mencoba untuk menyiapkan, siapa tahu nanti beruntung, sehingga adik-adik yang di sekolahnya belum mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata di SMA Bangurejo sudah, maka nanti silakan ya mencari informasi lagi seperti apa kegiatan Adiwiyata. Kan bahkan Mbak Bilkis juga salah satu bagian dari Adiwiyata kalau nggak salah, kan menjadi ambasadornya SMA Negeri Bangurejo ya. Itu apa Mbak Bilkis? Pradipa Bahayu. Ya, sebentar lagi mau dinobatkan ya, sehingga nanti bisa menjadi duta lingkungan dan menjadi bagian dari suksesnya kegiatan-kegiatan di sekolah. Tapi di SMA Negeri 1 Bangurejo itu tidak hanya siswa-siswi yang join di organisasi Pradipa Dahayu saja teman-teman yang diajarkan tentang kepedulian lingkungan, tapi semuanya ya Bapak diajarkan. Bukti nyatanya itu Del, itu ada piala bergilir di mana kita harus menjaga kebersihan kelas setiap minggunya. Jadi kalau bulan ini misal kelasku yang paling bersih, pialanya itu bakalan ada di kelasku. Tapi kalau bulan depan ternyata kelasnya Adel yang lebih bersih, pialanya harus digilir ke Adel. Jadi itu mampu menimbulkan semangat bagi kita siswa-siswi untuk terus mempertahankan kebersihan lingkungan. Iya. Kayaknya ini pembiasaan yang bagus ya ini tentang ini. Saya ngamati tuh kadang juga bingung nih lihat gimana jurinya nilai ini bersih semua, gimana kalau membandingkan gitu. Nah, mungkin coba teman-teman lihat di lingkungan kita apakah sudah bersih apa belum. Nah, kalau mungkin belum, nah mungkin dengan bergabung ke sini kita jadi punya kebiasaan itu. Iya. Mencintai lingkungan itu. Ya, kita berkompetisi tetapi tidak saling menjatuhkan ya, Mbak. Ya. Kita malah semakin bersemangat. Maka jangan jauh-jauh mencari sahabat. Jadikan sahabat terdekatmu sebagai lingkungan terbaikmu gitu loh. Jadi SMA Bangurejo kelas-kelasnya bagus, siswa-siswanya juga oke, ya kegiatannya juga menarik. Ya siapa tahu itu menjadi salah satu pilihan untuk adik-adik SMP bisa menjatuhkan nanti pilihannya di SMA Negeri 1 Bangurejo. Kegiatannya kan lumayan atraktif ya Mbak Bilkis, Mbak Adel. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan yang serupa bisa dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Kemudian waktu adik-adik pertama kali datang ke SMA Negeri 1 Bangurejo itu akan melihat banyak poster anti bullying. Nah, itu apakah juga merupakan bagian dari program di SMA Negeri 1 Bangurejo atau bagaimana Bapak? Soalnya banyak sekali, apalagi kalau sudah masuk ke koridor-koridor dalam itu juga ada beberapa posternya. Iya. Jadi hampir setiap sekolah, bukan hampir ya beberapa mas sudah kemarin deklarasi sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak itu memang kita mengedepankan satu ya kenyamanan dan belajar. Jadi kita anti bullying, tidak ada diskriminasi, perlakuan siswa di bidang-bidang itu tidak ada, sehingga nanti ya fokus kita adalah ke pengembangan prestasi anak-anak, sehingga ketika sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak, semua atribut-atribut anti kekerasan itu harus disampaikan, dihilangkan. Maka kan kemarin kita ada mural itu ya gambar-gambar yang yang menunjukkan, yang mengajak untuk kegiatan positif, menghindari bullying dan segala macam, itu bagian dari program sudah dicanangkan di SMA Negeri 1 Bangurejo. Jadi sekolah ramah anak itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai satu orang getol atau
semangat mendeklarasikan kegiatan ini, tapi yang lain kita gembosi. Yang mudah-mudahan semuanya sadar bahwa kegiatan sekolah ramah anak itu penting untuk meningkatkan prestasi seluruh siswa SMA Negeri 1 Bangurjo. Saya rasa Iya. kayak acara kayak gini ya. Ini kan Nah, apa ya? Kita semakin berkembang, punya potensi ya didukung gitu. Iya. Nah, kalau lingkungan kita ramah pada kita kan enak berkembangnya gitu, nggak ada kendala lah gitu. Semuanya support. Kemudian itu Kita juga dengar kemarin Dengar. dari Bapak Kepala langsung pada edisi podcast sebelumnya nih guys. Mm. Katanya sekolah kita ini juga termasuk dalam sekolah yang moderasi beragama. Bisa dijelaskan mungkin lebih lanjut tentang moderasi beragama yang ada di Semanggi? Moderasi beragama. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita itu nggak satu agama, Iya. ya kan? Kayak Muslim, yang Hindu, Kristiani, Buddha dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman datang ke tempat lain itu enggak semua tempat kayak gitu sebetulnya. Jadi banyak kasus-kasus diskriminasi. Itu enggak tahu ya teman-teman di rumah ini sudah dengar berita atau enggak. Nah, tapi yang jelas bahwa diskriminasinya enggak bagus kan. Iya. Terus kita mengedepankan kelompok sendiri juga enggak bagus. Nah, di sini itu kita membaur jadi satu. Jadi yang namanya toleransi, kebersamaan itu menjadi hal biasa. Nah, ini mungkin kalau dalam skala kecil yang kita rasakan ya di lingkup sekolah aja. Tapi ini akan membawa menjadi bekal ketika nanti teman-teman ketika di masyarakat bahwa ternyata kebinekaan ini nyata dan ini harus kita pupuk bersama. Nah, teman-teman di rumah juga bisa dapat itu di sini ramahan itu. Iya. Jadi moderasi beragama itu kan bentuk dari pluralisme ya. Nah, semua siswa yang ada di SMA Negeri 1 Bangurjo itu kita perlakukan sama. Jadi meskipun mayoritas di sini agama Islam, tetapi penuh agama lain itu juga kita hormati. Meskipun kita tidak bisa hidup bersatu, tetapi hidup dampingan. Gitu. Semuanya rukun, ya semuanya saling menghargai, menghormati keyakinan agama yang dianut oleh siswa-siswa kita. Dan kegiatan agama juga menjadi prioritas, semuanya kita melakukan sama. Teman-teman yang agama non muslim itu ketika berkegiatan kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk ya menggali ilmu dan menggali pengalaman di agamanya. Baik Kristen kegiatan di kelas nanti didampingi oleh pembinanya, kemudian agama itu juga sama. Itu bentuk dari moderasi di SMA Negeri 1 Bangurjo. Menarik sekali ya Del, karena seperti slogan kita tadi, bersama Semango, sekolah tepat, masa depan bebas. Mungkin gini guys, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita bisa cheers sekali lagi dulu. Iya. Oke. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi Oke. dulu. Ya. Cheers lagi gini. Oke. Kembali lagi kepada jalur penerimaan SPMB ya Kak. Kan kita tadi sudah membahas tentang teman-teman yang punya prestasi maupun prestasi akademik maupun non akademik, juga teman-teman yang masih ragu akan bakat dan minat itu sebenarnya apa. Nah kita sekarang lanjut ke teman-teman yang rumahnya nih sebenarnya dekat dari SMA terdekat itu sebenarnya dekat, cuman mereka tuh masih bingung gitu Pak. Nah menurut Bapak apa sih pentingnya kita memilih sekolah terdekat dari rumah kita Pak? Oke, saya jawab ya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman dulu. Jadi dulu bapak pas sekolah itu jarak dari rumah ke sekolah itu kalau nggak salah sekitar 16 kilo atau mungkin lebih. Nah, bisa bayangkan ya teman-teman. Jadi bapak selama 3 tahun itu mungkin kalau digambarkan di trek panjang itu sampai Aceh mungkin ya, kembali lagi ke sini mungkin itu. Nah, ada banyak pengalaman ketika berangkat pagi di jalan yang ramai penuh dengan resiko, terus kita capek pas pulang, belum lagi kita yang suka ngembangin bakat kayak podcast ini kan kita butuh waktu tambahan kan buat latihan, buat editing dan lain-lain. Hanya kondisi kita itu capek di jalan. Nah, bapak rasa ini sangat penting karena kalau kita hitung kalkulasi waktu ya, misalkan anggaplah kita 8 jam produktif di sekolah. Nah, berangkat kita setengah jam misalkan kalau jauh, pulang setengah jam, 1 jam sendiri.
Nah, itu kalau di presentasi udah banyak itu. Nah, artinya sekolah semakin dekat itu berarti kayaknya kita semakin bisa ngembangin prestasi karena energi kita habisnya ya di Jalan. ini di kesibukan positif kita. Kalau kita sekolahnya jauh habis di jalan dong. Bisa lebih Oh, iya. produktif ya. Jadi sekolah dekat itu penting karena kita bisa produktif. Jadi energi kita habiskan untuk hal yang positif. Nah, itu nggak sia-sia lah gitu. Nah, berarti untuk teman-teman yang rumahnya di area Bangurejo itu bisa masuk lewat jalur ini ya Bapak, namanya jalur zonasi. Oh, zonasi. Ini ada yang teman-teman perlu tahu ini. Dulu kan ada tuh jalur zonasi sempat viral juga rame karena nggak bisa ngitung berapa radius sampai sekolah, terus ada yang nggak keterima dan lain-lain. Kalau sekarang ini namanya domisili. Jadi sekarang ya di Banyuwangi itu ada beberapa zona. Jadi sekarang beberapa rayon ya Pak ya namanya ya. Rayon Kita ada di rayon 3 dua. rayon. Bisa dijelaskan Pak rayon-rayonnya? Wilayahnya. Heeh. Iya. Kalau SMA Bangurejo itu sekarang masuk di rayon 2. Rayon 2 itu ada Bangurejo, kemudian ada Celuring, ada Gambiran, kemudian ada Pesanggaran, ada kurang lebih 8. Sisanya agak lupa, nanti dilihat di web ya. Nah, yang jelas kita berharap anak-anak yang domisili di sekitar sekolah atau minimal kalau sekarang domisilinya di SMA Negeri 1 Bangurejo, ya diharapkan nanti bisa daftar di rayon yang sama. Karena nanti peluang diterima besar Pak Radit. Oh iya. Peluang diterima besar. Kalau nanti ada kan ketentuan yang berhimpitan dengan sekolah terdekat. Kemudian ada yang satu rayon atau domisili dengan sekolah. Kemudian ada yang tetangga rayon. Nah, yang paling besar memang ketika yang bersangkutan itu domisilinya ada di titik di SMA itu. Jadi kalau di sini berarti SMA Bangurejo titiknya di mana ini? Kebun Dalam ya? Ya, di Kebun Dalam. Maka teman-teman atau adik-adik yang lingkup sini ya diharapkan bisa memaksimalkan gitu loh. Peluang diterima besarnya di jalur domisili. Kalau nanti mengambil lain tetap ada, tetapi lebih maksimal ketika memilih jalur domisili karena nanti yang dilihat adalah KK per minimal 1 tahun. Jadi kalau sudah berbunyi ternyata alamatnya di sini, maka peluang diterima itu akan lebih besar menggunakan jalur itu. Kalau dari komposisi siswa ini kan yang paling banyak ini. Jadi teman-teman perlu tahu ini ada 35% di jalur domisili. Jadi kan awal tadi kita bahas afirmasi, tadi kan yang tahap 1. Prestasi. Jadi ada 3. Yang pertama tadi itu 30% yang afirmasi tadi. Terus yang prestasi akademik tadi. Nanti teman-teman juga bisa lihat posternya, nanti ada 5%, votasi orang tua 5%. Nah, yang di tahap 2 itu yang kita ngomongin rapot tadi, itu 25%. Nah, yang ini 35% ini domisili. Jadi ya yang di rayon 3 apa 2 ya? 2. Nah, ini kuota terbesarnya di sini. Kalau di rayon 1 itu Banyuwangi daerah utara. Nah, di Wongsorejo, terus Banyuwangi Kota, Kalipuro, Kabat itu di sana, Giri, Gelagah berarti ya. Sampai Rogo Jampi sama Blimbing Sari. Nah, nanti yang di daerah Genteng dan sekitarnya itu ada Songgon, Kalibaru, Glemor, Sempu, Genteng, Tegal Sari, Gambiran. Tuh. Nah, yang di sini ada Pesanggaran, Siliragung, Bangurejo, Purworejo sampai ujung timurnya Banyuwangi di Tegalimo. 1 rayon di sini. Gitu. Mungkin kita bisa kembali ke awal tadi, kan jenengan membahas tentang tanggal-tanggal pastinya untuk tahapan SPMB ini ya Pak, bisa dijelaskan? Oke, saya lanjut lagi ya. Nanti teman-teman juga lihat posternya ya. Nah, jadi teman-teman bisa datang ke sekolah kan mulai tanggal 2 Juni. Nah, itu sampai 13 Juni. Terus nanti teman-teman di tanggal 9 sampai 11 itu belum ada pendaftaran, tapi teman-teman bisa mensimulasi bagaimana pendaftarannya. Jadi ada tahap latihan nanti. Nah, yang tahap 1 yang ngomongin afirmasi dan lain-lain tadi itu tanggal 16 sampai 21 Juni. Nah, itu tahap 1. Jadi teman-teman yang pengen masuk lewat prestasi non akademik, nah datangnya pada tanggal itu 16 sampai 21 Juni. Terus yang tahap 2 yang pakai rapot tadi
itu tanggal 22 sampai 25. Nah, bisa datang ke situ. Terus yang ngandelin, oh aku tetangga sekolah ini, domisiliku di sini. Nah, itu yang tahap 3, tanggalnya 26 Juni sampai 1 Juli. Nah, tahunnya 2025. Maaf, tadi lupa nggak ngomongin tahunnya 2025 tahun ini. Oke, dari ketiga jalur yang sudah disampaikan oleh Pak Radit dan juga Pak Nur Ahmadi, mungkin ini saatnya bagi bapak-bapak untuk memberikan tips and trick kepada teman-teman yang mau masuk ke SMA Negeri 1 Bangurejo supaya bisa pasti diterima di sini. Ya, saya dulu Pak Radit ya. Ya, silakan. Kita memberikan sebuah tips and trick supaya peluang diterima adik-adik besar di SMA Negeri 1 Bangurejo. Tadi ada beberapa jalur. Kalau misalkan sekarang adik-adik punya nilai bagus, ya punya nilai rata-rata rapot bagus, nanti adik-adik bisa memaksimalkan lewat jalur prestasi atau akademik. Jadi sekarang maksimalkan nilai prestasi yang sudah adik-adik pilih, sehingga nanti itu juga bisa membuka peluang adik-adik ketika bisa masuk lewat jalur itu. Kemudian kita berpesan tetap jaga kesehatan psikologi adik-adik supaya nanti tidak terpengaruh oleh ajakan teman. Biasanya kita itu kalau temannya sudah memilih sekolah si A, maka secara nggak langsung kita sudah terhipnotis untuk memilih sekolah yang sama. Nah, mantapkan pilihan. Kalau memang saat ini sudah memutuskan untuk domisilinya misalkan di Bangurejo, teman-teman ada beberapa yang memilih ternyata di sekolah yang lain, tidak usah terpengaruh. Tetap yakin, pastikan memilih sekolah yang terdekat sesuai dengan domisili yang adik-adik miliki. Kemudian pantau terus web PBDB, sehingga nanti perkembangan apapun bisa adik-adik dapatkan. Ketika ada keraguan, pertanyaan, nanti bisa mengunjungi web itu. Kemudian jangan ragu untuk konsultasi kepada kakak tingkat, kemudian keluarga atau panitia kalau misalkan butuh informasi yang lebih detail terkait dengan SPMB tahun 2025. Tetap yakin, siapa tahu nanti pilihan adik-adik bisa sesuai dengan harapan dan masuk di SMA Negeri 1 Bangurejo. Untuk Pak Radit mungkin ingin menyampaikan pesan dan juga harapan kepada teman-teman yang mau masuk di SMA Negeri 1 Bangurejo. Kalau saya yang jadi awalan kita tadi, kita bahas double track tadi, kita bahas Adiwiyata. Kalau kita ingat kan nggak semua sekolah ya. Jadi kalau Bangurejo sudah punya semua itu, ya pilih sini. Artinya kita sekolah nanti ada karir yang bisa kita rintis di sini. Jadi harapannya masuk Bangurejo nggak bisa apa-apa, keluar tuh sudah bisa apa-apa. Apalagi masuknya sudah bisa, keluar jadi mahir dong. Nah, gitu. Sebenarnya cuma itu sih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmadi tadi, adik-adik perlu terus memantau link SPMB. Nah, untuk itu adik-adik bisa cek link di bawah ini atau bisa langsung datang ke SMA Negeri 1 Bangurejo. Kami siap untuk membantu adik-adik semuanya, mungkin bingung ini gimana itu kita siap membantu. Oke, terima kasih Bapak. Sepertinya kita sudah menyita waktunya cukup banyak ini buat membantu teman-teman semuanya ini. Kami ada di sini untuk membantu teman-teman menentukan pilihan terbaik. Sesuai slogan kita, guys, gimana guys? Bersama Semangu, sekolah tepat, masa depan hebat. Mungkin sebagai penutup bisa cheers sekali lagi Bapak. Cheers sekali lagi. Cheers. Buat Semangu. Semangu.